Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardi Hermawan dalam acara Wira Inspirasi Pengusaha Indonesia. Alhamdulillah hari ini hari yang berbahagia. Kita sedang berada di tempatnya Ibu Nayara 77 Bu ya. Iya. Ya. Nayara 77, nama yang bermakna. Usaha kami warisan penuh cinta. Kolang-kaling dan bumbu masak terbaik untuk yang merindukan rasa otentik. Kita perkenalan dulu teman-teman. Kita lanjut ke Ibu. Bu, mangga persilakan perkenalan Ya. dulu Bu. Terima kasih Pak Ardi. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Lisnawati. Saya pemilik dari Nayara 77 dan saya terima kasih sekali nih Pak Ardi udah bisa mampir ke Iya. tempat kami. Alhamdulillah. Ini Bu, saya menarik nih. Pengen ngebahas tentang produknya Ibu Nayara 77 Bu ya. Iya. Nah ini latar belakang apa Bu yang Ibu yang awalnya pengen terjun ke dunia UMKM? Pertamanya saya suka masak Pak Ardi. Wah, Ya. iya. Ibu-ibu berarti ya? Ibu-ibu banget. Ibu-ibu banget. Suka masak. Jadi kita masak, suka masak. Kenapa enggak saya membantu untuk menyediakan bumbu-bumbu yang udah tinggal campur-campur aja gitu. Oh, Asalnya iya. seperti itu. Awalnya itu Bu ya. Dari kegemaran hobi mungkin Bu ya. Ya, Hobi memasak berbagai macam masakan. Ya. Masakan Nusantara mungkin Bu ya. Ya. Jadi pengen mengembangkan bumbunya bisa langsung siap saji Ya. dan langsung bisa tinggal tambah-tambah dagingnya. iya, kayak gitu. Ya, ikan-ikannya. Iya ya. Sejak kapan Bu usaha ini Ibu rintis? Saya mulai di tahun 2019. 2019. Tepatnya 1 Oktober Oh, 2019. iya, iya. Nah, bagaimana Bu perjalanan bisnis Ibu dari awal merintis 2019 sampai sekarang nih Bu? Ya, itu terinspirasi pertamanya waktu saya ngantar anak nih Pak. Ngantar anak latihan taekwondo. Iya. Biasa kan mama suka bawa makan apa Ngumpul, gitu ya. ya. Nah ini kan menunya, aduh pengen yang beda. Saya bawa aja masakan saya ke sana. Dan ternyata ibu-ibu di sana suka. Akhirnya minta dong resepnya. Ya udahlah daripada minta resep saya bikinkan gitu. Asalnya gitu. Iya betul. Berarti udah banyak aftertaste yang dirasakan sama teman-teman Ibu atau misalkan ibu-ibu yang Ibu pernah kunjungi Ya, atau datangi gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Iya iya iya. Nah, nih saya menarik Bu ya, ada beberapa produk nih. Selain bumbu yang udah jadi, ini kan ada kolang-kaling, ada kolang-kaling juga, ada bawang goreng. Nah ini yang terbaru kan ada si Rebon Iya, Crispy. Rebon Crispy. Nah, Ibu kenapa nih Bu memilih produk kolang-kaling untuk second brandnya selain bumbu? Pertamanya itu kenapa kolang-kaling itu karena semuanya itu favorit di rumah. Yang saya bikin itu baik itu bumbu, apa Betul, kolang-kaling, apapun yang ada saya bikin favorit di rumah. Nah salah satunya yang kolang-kaling itu pasti nagih. Kolang-kalingnya mana kayak gitu. Iya, iya, Ya udah bikin. Ternyata ya gitu. Senjatanya saya bawa kemana-mana. Kalau misalnya kunjungan kemana ke tempat siapa, saya bawa kolang-kaling. Oh enak. Oh ada ide, kenapa nggak dijual? Betul. Gitu pertamanya. Nah ini teman-teman, bisnis yang baik itu bisnis yang harus dari hobi awalnya Bu ya. Hobi, kegemaran, dan emang keseharian kita sehari-hari Bu ya. Iya. Ya betul. Nah ini Bu, ini kan produknya unik-unik Bu ya. Enggak setiap ada di tempat umum nih. Kayak misalkan di supermarket, kolang-kaling ini nggak selalu ada di tempat supermarket atau misalkan dimanapun gitu Bu ya. Nah ini, tentunya ada target marketnya nih Bu. Nah Ya. ini saya pengen menarik tuh, apakah target marketnya sama seperti UMKM pada umumnya atau emang ada target marketnya sendiri Bu? Target market untuk bumbu saya ke ibu-ibu yang sibuk. Misalnya wanita betul, karir ya. yang kantor gitu, tapi Betul, dia pengen menghidangkan masakan yang spesial di rumahnya. Misalnya gini, kita bikin rendang. Itu dalam waktu setengah jam udah bisa tersaji di meja. Oh iya menarik nih teman-teman. Jadi kalau misalkan dapat
bukan apa sih? Nah ini menarik teman-teman, kalau misalkan kita udah masuk ke Idul Fitri, Idul Adha, nggak usah repot-repot, tinggal datang aja ke Nayara 77, sudah tersedia apa aja Bu nih? Ada bumbu jenis-jenisnya? gulai, ada bumbu rendang, 24 macam bumbu masakan Nusantara. Wah teman-teman, sudah nggak usah repot lagi nih untuk kaum milenial, kaum ibu-ibu muda, yang ngekos juga nih, yang ngekos Bu ya, Nah, yang ngekos, kos. yang mungkin buat oleh-oleh, buah tangan. Jadi nggak selalu produk-produk yang siap saji. Ya. Dan ada juga kalau misalkan buah tangannya kan bisa bumbu nih, nanti dikasih bumbu-bumbu kan lebih ke unik Bu ya. Ya. Lebih ke unik, lebih ke apa yang baru di dunia untuk buah tangannya. Ya. Nah ini Bu, saya yang menarik nih. Untuk bumbu kebuli nih, bumbu kebuli kan dari Timur Tengah Bu ya. Ya. Nggak semua lidah Indonesia masuk ke bumbu kebuli ini. Nah, gimana caranya Ibu ini supaya mengenalkan si bumbu kebuli selain Ibu menawarkan tentang bumbunya aja? Apa kan harus nyobain nih Bu? Ya. Nah ini strateginya gimana Bu untuk bisa si calon konsumen nyobain dulu untuk hasil bumbu kebulinya? Ya. Kita buka booth di CFD Cianjur Oh, di setiap hari Minggu. Jadi Minggu. saya bikin nasi kebulinya sama kalau pakai dagingnya pakai bumbu gulai. Jadi match and mix ya. Iya betul, Gitu. betul. Jadi pas mau saya kenalkan ini bumbunya, kalau di rumah pengen bikin nasi kebuli tinggal sangat praktis, tinggal masuk ke Magicom, kasih garam, udah selesai. Menarik. Gitu. Jadi sekali Ibu tawarkan produknya, berarti beberapa bumbu yang udah Ibu bisa sajikan gitu ya Bu ya. Ada kebuli, ada gulainya juga. Terus apa lagi Bu? Dalam satu kali CFD itu disajikan. Biasanya lebih dari 10 item bumbu saya hadirkan di CFD. Oh, iya. Bisa pilih-pilih Bu ya. Iya, pilih. Nah, ini menarik. Nah, ini Bu, saya pengen tahu nih tentang bagaimana proses produksinya kolang-kaling, bumbunya, dan ini sambal. Nah, ini gimana Bu prosesnya Bu? Kalau proses dari persiapan sampai matang itu kurang lebih 5 jam, Pak Ardi, 5 jam. Kalau kolang-kaling ini membutuhkan waktu 15 hari. Oh, prosesnya lama Bu ya? Lama, karena emang itu untuk gula sampai menyerap ke kolang-kalingnya itu emang harus bolak-balik, Pak Ardi. Oh, jadi harus hasil yang maksimal minimal 15 hari Bu ya? Iya, 15 hari. Nah, ini berarti menarik. Ini berarti proses yang lama. Nah, ini dengan harga jualnya Bu, boleh saya tahu ini satu toples ini 37.000. 37.000. Kalau gramasinya 500 gram. Wah. Untuk teman-teman yang nggak usah repot-repot, kalau misalkan pengen kolang-kaling yang langsung siap langsung makan, datang aja langsung Bu ya. Iya, boleh. 77. Karena ini kalau untuk lihat produksinya 15 sih cukup lama. Jadi kalau misalkan maunya hari ini harus nunggu lagi 15 hari kemudian baru bisa disajikan dan bisa disantap. Nah ini Bu, terkait bahan baku, apakah ada kesulitankah? Kalau bahan baku? Kalau untuk kolang-kaling sendiri udah ada supplier dari kalau kolang-kaling kan emang nggak ditanam ya, pengepulnya ada dari daerah Cibeber, dari Cianjur juga, dari daerah Cibeber. Berarti kolaborasi UMKM berarti Ibu ya? Ya, sama yang suka, kan ini ke hutan ya Pak Ardi ngambilnya. Betul. Iya. Dan emang nggak ditanam juga, nggak bisa ditanam. Iya, betul. Ini kan tumbuhnya alami ya Bu ya, betul. Nah ini teman-teman, salah satu kunci sukses untuk seorang UMKM dan pebisnis tuh, entrepreneur tuh harus kolaborasi Bu ya, dengan yang lain supaya mempercepat waktu, mempersingkat produksi juga Bu ya. Nah ini Bu, saya perhatiin nih produknya yang selanjutnya adalah sambal nih. Saya pengen tahu Bu, karena kan untuk saat ini yang viral banyaknya sambal-sambalan Bu ya. Sambal A, B, C dan selanjutnya. Nah saya pengen tahu nih Bu, keunikan sambal Ibu gimana nih Bu?
Sambal Nayara 77 itu beraneka topping. Ada topping cumi, teri, terasi, udang, rebon. Jadi bisa pilih sukanya yang topping apa. Dan katanya sih pedas. bagi orang Sambal harus pedas seperti Bu ya, sambal harus pedas. Nah, ini Bu, untuk sambal dari awal sampai siap saji ini membutuhkan waktu berapa lama, Bu? ya sama sih prosesnya seperti kita bikin bumbu juga, karena emang harus seminimal mungkin kandungan airnya. Jadi jadi emang harus lama biar pas dikemas itu nggak bermasalah. Betul. Sambal juga dia menambah umur produksinya, Bu ya. Jadi lebih expired lebih lama. Iya. Ya, betul. Nah, ini Bu, bagaimana tantangannya Bu tentang produksi, tentang bahan baku dan marketingnya mungkin, Bu? Kalau bahan baku, kalau saya kesulitan itu pas harga melambung. Ya. Kan nggak mungkin saya menaikkan harga ya, karena emang udah ada standarnya. Ya. Betul. Pasti kalau melambung. Jadi saya mempunyai triknya. Saya nimbun Pak Adi saya ini di freezer. Iya. Bahan bakunya simpan di freezer dikala harganya masih biasa, masih standar. Saya simpan di freezer. Nah, itu berapa lama, Bu? Kalau misalkan si cabai itu masuk freezer tuh umurnya berapa lama? Lama, bisa 3 bulan bisa. Oh, 3 bulan. Bisa. Aman berarti, Bu ya? Ya, tapi belum pernah sampai 3 bulan karena terus ini diproduksi. Saya yakin kalau sambal kan emang produk yang pas moving. Ya, pas moving, betul, pas moving. Nah, ini Bu, berbicara tentang strategi pemasaran Ibu seperti apa nih Bu strateginya? Offline sama online-nya juga. Ya, kalau sekarang saya banyaknya di digital marketing. Wah, online. Masya Allah, ya. Kita bikin live TikTok berarti ya, Bu ya? TikTok sama Shopee. Oh, nih teman-teman udah ada di sini nih, udah ada di Shopee. TikTok sama Shopee. Udah Shopee, udah di TikTok. Jadi bisa mempermudah, Bu ya? Ya, dan sama status WA juga itu mempengaruhi. Betul, nah ini karena semua closingnya orderan pasti di WA, Bu ya? Iya. Nah, untuk offline-nya, Bu? Offline-nya di toko oleh-oleh. Toko oleh. Ya. Tersebarnya di daerah apa aja, Bu? Di Cianjur, di OKK ada, di Tahu Comyong ada, di Queen Kid juga ada. Iya. Di luar kota mungkin, Bu? Kalau luar kota kebanyakan reseller. Kebanyakan reseller. Oh, ini salah satu strategi, Bu ya? Ya, nah, teman-teman, salah satu strategi marketing adalah reseller. Karena reseller memperluas pasar, Bu ya? Iya. Udah berapa banyak nih, Bu, resellernya? Berapa kotakah atau misalkan berapa kalau reseller? Resellernya itu belum banyak sih, Pak Ardi. Cuman kalau sekali orderan lumayan banyak. Gitu. Dan alhamdulillah kalau sambelnya ini udah nyampe ke Papua. Kalau di Indonesia udah nyampe ke Papua. Nah, ini ya kalau untuk luar negeri. Luar negeri baru hand carry. Oh, hand carry. Ya. Hand carry-nya alhamdulillah udah ke Paris, Malaysia, Singapura, udah. Ada berencana untuk ekspor nih? Sambal on the way. Kita doakan teman-teman ya. Doakan teman-teman, ini sambalnya on the way mau ekspor. Berarti ini juga sama, Bu ya? Iya. Semuanya. Iya. Apa aja nih yang on the way ekspor? Lagi nunggu deal ya. Baru sambalnya. Nih, perkiraan berapa banyak, Bu, kalau untuk ekspor sambal ini? Kisi-kisinya. Tapi kayaknya pasti barengan sama yang lain, Pak Ardi. Soalnya kalau saya sendiri mungkin nggak bisa memenuhi. Kayaknya ya itu tadi kata Pak Ardi, kita kolaborasi sama UMKM lain. Nah, ini, Bu, terkait pemasaran, pastikan selalu ada kendala. Nah,
kendala apa aja nih Bu yang pemasaran untuk produk Ibu yang untuk kebanyakan online Bu ya? Ya, Nah itu kendalanya gimana Bu? Apakah di pengiriman kah atau misalkan dari pengenalan produk kah? kendalanya ada suatu hari itu nggak tahu gimana ya ekspedisi gitu kan, keadaan produknya. Ya kita after sales-nya kita jalankan, kita ganti itu aja. Kalau misalnya ada produk yang tidak sesuai. Oh, Sesuai jadi- itu misalnya pecah gitu kan. iya, Kan iya. kita nggak tahu ya perjalanan Betul. dari Iya. sini ke kota tujuan. Ya, se-safety apapun selalu Ya, ada kendala Bu ya? ada. Ini berarti langsung ganti produk atau emang dikurangi pembayarannya Bu? Saya kirim lagi produk. Oh, kirim produk. Oh, berarti. Saya berusaha untuk tidak refund. Berarti kalau refund kan pelanggan kita nggak mencoba produk kita. Iya, Kalau betul. kita Betul, kalau betul, kita kirim produk lagi, seenggaknya nyoba. Betul. Meskipun emang ada waktu yang terbuang Bu ya. Ya ada cost tersendiri Cost untuk sendiri, kita. betul ya. Nah, itulah resikonya Bu ya. Iya. Nah, teman-teman, salah satu tantangan kita adalah resiko di luar kendali kita Bu ya. Nah, ini selalu ada strategi tentang pemasaran tuh review produk Bu. Ya, terus juga nah, gimana Bu tanggapan konsumen sejauh ini untuk produk-produk Ibu? Alhamdulillah diterima dengan baik. Sampai saat ini belum ada sih yang komplain, dan jangan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan. Nah, ini Bu. Ini kan udah mulai berkembang dan udah mulai maju nih usaha Ibu ya. Alhamdulillah. Tentang sambal, bumbunya, terus juga produk yang lain. Ada nggak Bu inovasi yang Ibu mau? Ini teh baru kepikiran nih. Saya pengen berinovasi ini, berinovasi dari sambal atau misalkan ada produk yang baru Bu. Ya, kalau di frozen foodnya saya udah bikin ini nugget ikan, Oh, nugget ikan. katsu, Ya, betul. katsu ikan lele. Iya, iya, iya. Udah mulai. Oh, berarti Udah mulai. banyak produk-produk yang mau di launching buat Ibu ya. Udah mulai. Oh, udah Pak Adi, mulai. Udah mulai. Udah mulai kita pasarkan. Oh, udah Tapi mulai. masih ring terkecil. Nah, ini Bu, sebagai UMKM selalu ada kolaborasi dengan pemerintah. Nah, apa aja sih Bu yang pemerintah berikan atau misalkan pemerintah fasilitasi untuk usaha Ibu Nayara 77 ini Bu? Alhamdulillah, Pak Ardi, saya berterima kasih kepada Kementerian Kelautan Iya. dan DPKHP Kabupaten Cianjur, karena saya mendapatkan bantuan berupa fasilitas rumah produksi dari kementerian. Alhamdulillah. Dan saya dapat bimbingan penuh dari DPKHP Kabupaten Cianjur. Jadi pembinaan mutu, saya Oh, iya. terus dikawal, dikawal tentang produksinya, gimana pemasaran, saya dikawal terus. Jadi, Dan sampai saat ini pun saya mendapatkan program inkubasi bisnis INPAPRO dari Kementerian Kelautan Republik Indonesia, dan dari sekian banyak UMKM, alhamdulillah saya salah satunya di sana. alhamdulillah. Se-Indonesia itu ada 55 dan saya ada di sana. Loh, hebat. sekali, Bu. Alhamdulillah, Pak Alhamdulillah. Ardi. Berarti bisnis Ibu bukan bisnis kaleng-kaleng Bu ya? Bukan Amin, bisnis amin. main-mainan. Bukan bisnis main-main Bu ya. Ini udah teraku, itu udah diakui pemerintah. Karena nggak mudah Bu ya masuk ke 55 besar UMKM se-Indonesia tuh Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, Pak Nah, pasti setiap konsumen menanya nih, legalitas Bu nih, saya mungkin legalitas. ya. Legalitas apa aja yang udah Ibu punya untuk Nayara 77 ini? Ya baik, legalitasnya PIRT, halal, halal. terus GMP, GMP. Good Manufacturing Practice, SKP itu sertifikat pelayakan pengolahan. Jadi ya itu Pak, saya bersyukurnya itu Pak, semuanya udah
udah saya dapat, haki pun udah saya dapat. Alhamdulillah. Nah ini Bu, teman-teman UMKM yang lain pasti bertanya-tanya nih, ini teh bayarkah setiap legalitas atau emang ada gratis dari pemerintah, ada bantuan dari pemerintah? Gratis. Gratis semuanya? Gratis semua. Nah, teman-teman UMKM yang ingin menempuh semua legalitas tentang usahanya ternyata gratis Bu ya. Harus kemana nih Bu? Ke Dinas Perdagangan. Tah, Dinas Perdagangan berarti ke Diskum Perdagin Ya, di kota-kota kalian teman-teman. Di setiap usaha Ibu sebagai entrepreneurship harus ada apa ya yang namanya keuangan Ibu, strategi keuangan Ibu. Gimana Ibu membagi-bagi pos-pos keuangan supaya bisa terpisahkan nih posnya untuk usaha Ibu, dapur, dan untuk pribadi Ibu. Ini teman-teman biasa sok panananya ya teman-teman UMKM. Kenapa bisnis saya tuh segini-gini aja? Nah itu kan berhubungan dengan keuangan Bu ya. Gimana Ibu membagi-baginya Bu? Pada awalnya emang pabelit Pak Ardi. Betul ya. Jadi langkah pertama itu catat aja, sekecil apapun catat. Pencatatan baik itu ya harus yang keluar gitu kan, dicatat aja. Nah ntar lama kelamaan udah mulai bisa memilah dan memilih ini posnya kemana. Betul. Gitu. Apakah Ibu satu rekening atau beberapa rekening? Kalau untuk bisnis saya ada satu rekening khusus. Oh, satu khusus. Nah, teman-teman wajib punya rekening khusus untuk bisnisnya Bu ya. Iya. Jadi jangan dicampurkan. Kebanyakan sekarang dicampur-campur di satu rekening, di situ aja semuanya uangnya. Nah, terkait ini Bu, terkait HPP produk. Apakah ada kiat-kiat khusus Bu untuk HPP produk? Ada Pak, saya bikin yang sederhana, bikin di Excel ya. Iya. Saya masukkan semua Bahan-bahan. itemnya, nanti ntar ketemu HPP-nya berapa. Jadi ini kira-kira kita mau ngambil profit berapa bisa ketahuan. Ada. Oh itu ya, berarti tinggal menentukan berapa persen nih produk kita akan dijual di pasaran. Kita mau ngambil untung berapa gitu. Nah iya betul Bu. Nah Ibu, bagaimana nih Ibu menghadapi persaingan produk-produk yang sejenis untuk di luar sana? Menjaga kualitas. Kualitas dan saya sangat selektif di pemilihan bahan baku. Nah itu ya yang paling penting Bu ya. Karena ada yang aneh, satu udah ngikut. Iya betul. Nah, kalau misalnya bahan bakunya nggak segar, udah. Nah ini teman-teman, salah satu strategi bahwa bahan paling utama Bu ya. Diingatkan bahwa ketika nanti suatu saat bisnisnya udah semakin membesar, selalu dipertahankan tentang bahan baku Bu ya. Jangan diganti sedikit pun berarti Bu. Ya, berkala uji lab. Oh iya, yang ini penting banget tuh. Ya, uji berkala uji lab. Betul. Kebetulan kemarin baru selesai yang uji lab sambal cumi. Uji lab sambal cumi. Bagaimana tuh Bu? Alhamdulillah lolos. Maksudnya lolosnya ininya udah sesuai standar. Oh udah sesuai standar, berarti emang ada standarisasi tentang cuminya berarti Bu ya? Ya. Dan bahan-bahan yang lainnya. Iya. Setiap UMKM pasti ada harapan jangka panjangnya nih Bu. Harapan Ibu untuk usaha ini gimana Bu? Semakin besar, semakin dikenal. Amin. Iya. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik, lebih baik dan saya berharap semuanya berjalan dengan baik. Dengan baik, sesuai dengan cita-cita Ibu ya. Iya. Ini satu lagi Bu, sebelum kita closing, motivasi buat teman-teman UMKM yang lain Bu. Ya, banyak menyerap apapun itu ilmu dan jangan bosan. Sabar. Ininya kuncinya sabar. Betul. Kalau nggak sabar itu pas posisinya kita mau baik malah nggak jadi. Gitu. Jadi emang harus sabar. Timing waktu juga Bu ya. Waktu juga Bu ya.
Nah teman-teman, sangat menarik. Saya berbincang dengan ibu ownernya Naya 77 karena waktu yang begitu terbatas. Kita akhiri, Bu. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Pak waktunya. Ardi. Sama. Nayara 77, nama yang bermakna